Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya nanti malam pas bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Betul nggih? 1447 Hijriah. Mengingatkan kita kepada peristiwa penting 14 abad yang lalu. Suatu peristiwa yang harus kita ingat, yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peristiwa ini kok harus kita pelajari, harus kita ingat, dan harus kita renungkan? Karena Isra Mi'raj itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kata para ulama, adalah merupakan mukjizat terbesar nomor 2 setelah Al-Quran, mengalahkan mukjizat-mukjizat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat terbesar kedua setelah mukjizat Al-Quran. Karena apa? Karena Isra Mi'raj adalah merupakan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj juga merupakan bukti tentang kemuliaan dan keistimewaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia dimanapun dan kapanpun. Bayangkan, satu-satunya makhluk yang mampu untuk masuk ke Sidratil Muntaha itu hanya Rasulullah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang bisa masuk dan diizinkan masuk ke Sidratil Muntaha. Bahkan para malaikat, sekelas malaikat Jibril sekalipun, itu tidak mampu untuk masuk ke Sidratil Muntaha. Hanya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang mampu masuk ke Sidratil Muntaha. Masya Allah, inilah salah satu kemuliaan dan keistimewaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah merupakan perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual sebagai hadiah dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan, Bapak-bapak, sebagai healing. Kata anak sekarang itu healing ya. Hiburan, hadiah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah diberikan hadiah, diberikan hiburan, diberikan healing oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saat itu Rasulullah sedang dalam keadaan sedih, gundah gulana. Rasulullah sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Rasulullah sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini membantu perjuangan dakwah beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah istri tercintanya Ibunda Siti Khadijah. Dan yang kedua adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Makanya kata para ulama, tahun kematian beliau berdua ini disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Setelah kematian Ibunda Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, Masya Allah, yang namanya tekanan, gangguan, godaan dari kaum kafir Quraisy itu semakin brutal, Bapak Ibu. Semakin menjadi-jadi, pemboikotan di mana-mana, penyiksaan di mana-mana. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Zaid bin Haritsah
itu pergi ke Taif. Pernah ke Taif ya? Yang sudah haji mungkin pernah ya, tur ke Taif. Itu jaraknya kurang lebih 60 mil dari kota Mekah, 102 km. Kotanya subur, kotanya sangat strategis. Rasulullah mencoba berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Pergi ke sana dengan harapan bisa diterima dan bisa mendapatkan perlindungan dari penduduk kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di kota Taif pun Rasulullah ditolak, dihina, bahkan disakiti, bahkan dilempari oleh penduduk Taif. Mulai anak-anak, perempuan, orang tua, itu semuanya pada melempari Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Masya Allah, itulah puncak ujian dari baginda Rasulullah SAW. Sudah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ditekan dan diganggu habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Pindah ke Taif, di Taif malah dilempari batu sampai berdarah-darah. Disinilah letak kebesaran keistimewaan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap tabah, tetap sabar. Rasulullah tidak marah, tidak menggerutu, tidak ngersoloh, dan tidak dendam kepada penduduk kota Taif. Bahkan Rasulullah berdoa yang doanya sangat terkenal, semuanya hafal. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah kepada penduduk kota Taif ini, karena mereka tidak tahu. Itulah orang hebat, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hebat. Orang yang hebat itu orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Lemparan batu dibalas dengan doa. Rasulullah pernah dilempar dengan kotoran onta, dibalasnya dengan roti. Itu orang hebat. Orang biasa itu orang yang kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi orang hebat itu keburukan mampu dibalas dengan kebaikan. Itulah baginda Rasulullah SAW. Berkat kesabaran Rasulullah SAW inilah Allah memberikan hiburan, healing berupa perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Kurang lebih itulah latar belakang sampai Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap peristiwa penting di dalam Islam itu pasti ada filosofinya. Meskipun itu peristiwa kecil dan remeh-temeh, apalagi peristiwa sekelas Isra dan Mi'raj, pasti ada filosofinya, pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Setiap kali kita memperingati suatu peristiwa besar dalam Islam, yang terpenting adalah kita mengambil filosofinya. Itu yang paling penting. Setiap kali kita memperingati suatu peringatan hari besar Islam, apa sih filosofi yang ada di dalam peristiwa itu? Nah, pagi hari ini saya ingin mencoba 3 filosofi penting yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, hikmah, makna, filosofi dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang perlu kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi itu ujiannya berat-berat. Kita pun juga semua yang hadir di sini juga punya ujian masing-masing. Ada di sini yang tidak punya masalah itu, Ibu? Tidak ada ya. Pasti pernah diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada orang yang tidak punya masalah, tidak pernah diuji, itu bukan manusia. Itu manusia jadi-jadian.
pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ujian, tidak ada masalah, itu bukan manusia. Manusia itu pasti diuji. Pertanyaannya, apa sih yang diharapkan oleh Allah? Yang diinginkan oleh Allah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Yang diharapkan oleh Allah adalah sikap sabar kita saat kita menghadapi apapun jenis ujian dalam kehidupan ini. Ujiannya macam-macam. Setiap orang punya ujian sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan. Saya ini sekarang ini lagi diuji, Pak. Saya diuji dengan penyakit mata saya ini, kena keratitis. Ini ujian. Kalau nggak pernah ngaji, saya akan mengeluh terus, Pak. Ngersulot terus. Karena memang bagian dari ujian macam-macam. Ujiannya itu aneh-aneh. Tapi biasanya kadang-kadang orang kalau nggak punya ilmu merasa ujiannya paling berat. Semua orang tuh merasa ujian saya itu paling berat, nggak ada apa-apanya. Ujian jenengan tuh nggak ada apa-apanya. Ujian saya yang paling berat. Kalau kita tahu ilmunya, semua manusia itu pasti diuji oleh Allah. Dan ujian terberat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah kepada kita adalah sikap sabar kita. Sikap sabar itu apa sih? Yang pernah saya sampaikan dulu pada saat pertama kali saya ceramah dulu. Sabar itu kita tidak marah, tidak ngersolok, tidak sambat, tidak ngerutu, tidak dendam, tapi tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar, kata Ibnu Mas'ud. Mengharapkan pahala pada saat kita menahan diri dari amarah, ngersuloh dan menggerutu dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tekankan lagi, kita semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya macam-macam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah pernah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin." Sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa gelisah, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Kemudian ditutup oleh Allah, wa basiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Dilanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kehilangan jiwa, Bu. Di situ kan ada kehilangan jiwa ya. Kalau ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal di situ di depannya 155 itu mulai dari kita gelisah, kelaparan, kehilangan jiwa, sakit, kehilangan harta, buah-buahan, gagal panen, gagal bisnis, semuanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mengingatkan kita bahwa kita tidak mempunyai SHM, tidak mempunyai hak milik. Kita hanya hak guna pakai aja, dipinjemi aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sewaktu-waktu apa yang kita miliki itu pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mendapatkan ujian apapun itu ujiannya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak akan marah, tidak akan mengeluh, tidak akan menggerutu, karena semuanya adalah milik Allah. Bahkan di situ akan ada berita gembira. Allah pasti akan menolong kita. Innallaha ma'as sabirin. Inilah yang menyebabkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hiburan. Kenapa? Rasulullah memberikan sikap sabar. Jadi kalau ibu ingin hiburan dari Allah, berita gembira dari Allah, tolong kalau lagi diuji ojo ngersolo. Nek ngersolo gak tambah bahagia, tambah rembek.
Semua manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tahu ilmunya, Pak, itu kalau diuji dengan apapun itu enak. Orang itu kalau nggak tahu ilmu, kalau diuji itu isinya mersulah. Tapi kalau tahu ilmunya, itu dia tenang. Setiap kali diuji dengan sakit, dengan masalah ekonomi, dengan masalah keluarga, itu kita ingat ujian itu datangnya dari Allah. Setiap kali ujian itu adalah penggugur dosa. Setiap ujian itu adalah ladang pahala. Begitu kita sabar, pahalanya itu unlimited, tidak terbatas. Ya, innama yuwassabiruna bighairi ajr, bighairi hisab. Sabar itu tidak ada hitungannya, unlimited, bighairi hisab. Jadi tolong, kalau kita ingin pertolongan dari Allah, kabar gembira dari Allah, setiap kali ada ujian jangan ngersulok. Kita harus sabar. Itu yang pertama. Filosofi yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hidup itu jangan hanya sibuk dengan urusan dunia sampai kita lupa dengan urusan akhirat. Itu filosofi yang kedua. Kenapa? Di dalam Isra Mi'raj itu ada perjalanan ar-rihlah al-ardiyah, perjalanan darat, perjalanan bumi. Tapi jangan lupa, di situ ada ar-rihlah as-samawiyah. Di situ ada perjalanan langit. Jadi hidup itu tidak melulu muter-muter di dunia tok. Tapi di Isra Mi'raj itu kita ada perjalanan Mi'raj ke langit, Pak. Jadi hidup itu ada dua perjalanan. Kalau kita hanya muter-muter aja di dunia, tidak sampai ada perjalanan ke langit, maka kita akan mengalami kegelisahan. Kenapa? Secara kedokteran, secara agama dan kedokteran, manusia itu ada dua unsur penting. Yang pertama ada namanya jasad, yang kedua ada namanya ruh. Jadi saya ini ada ruh, ada jasad. Kapan ruh itu ditempelkan ke tubuh saya? Ruh itu ditempelkan ke tubuh saya saat saya berusia 4 bulan di dalam kandungan. Itu oleh Allah ditiupkan lewat malaikat ke dalam jasadnya manusia. Jadi manusia sebelum umur 4 bulan itu belum ditiupkan ruhnya oleh Allah. Begitu umur 4 bulan, ruh itu ditiupkan, Pak, dari langit masuk ke tubuh manusia pada saat manusia itu berumur 4 bulan. Maka dalam dunia kedokteran, dalam dunia medis, bayi yang sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan itu sudah bisa diajari, dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruh sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dalam dunia medis, silahkan anak itu umur 4 bulan diajari, dikenalkan dengan Allah. Bahkan kalau orang yang bukan orang yang beragama, umur 4 bulan sudah diajari matematika, sudah biasa di geografi. Jadi anak namanya Ken Calculus. Anak cerdas, begitu lahir sering masuk TV. Gara-gara dia cerdasnya luar biasa. Apa yang ditanyakan oleh Denny Sumargo? Bagaimana Anda kok bisa mendidik anak saya kok sepintar ini? Umur 2 tahun, mata yang namanya kepala negara hafal, ibu kota hafal, matematika kok pintar. Bagaimana caranya? Ternyata dia menjawab, begitu anak saya umur 4 bulan, sudah saya ajari matematika, sudah saya ajari geografi, sudah saya ajari IPS. Setiap saya ngelus-ngelus perutnya, itu saya ajari dia. Karena apa? Allah sudah masukkan rohnya manusia pada saat bayi itu umur 4 bulan. Makanya ibu-ibu yang lagi hamil, ada yang hamil di sini sekarang? Nggak ada. Cucunya. Tolong, kalau sudah umur 4 bulan, secara ilmu kedokteran, dia sudah bisa mendengarkan orang-orang yang berbicara di sekitarnya.
Hati-hati kalau bertengkar, kalau umur 4 bulan jangan bertengkar, berbisik-bisik aja karena dia didengar. Yang kedua, perasaan ibu bisa dibaca oleh bayi yang umur 4 bulan. Makanya hati-hati. Kan apa? Roh di situ sudah masuk. Kapan roh kita akan lepas dari tubuh saya? Pada saat saya wafat. Begitu roh sudah dicabut, mati kita. Sekarang ini masih ada dua. Jasad saya ada, roh saya ada. Lah, jasad itu sumbernya dari tanah, dari bumi. Makanya perjalanan bumi. Ar-rihlah al-ardiyah. Roh itu sumbernya dari langit. Maka harus ada perjalanan ar-rihlah as-samawiyah. Perjalanan ke langit. Kalau kita ngeplek aja di dunia, enggak ada langit. Itu yang kenyang cuma jasadnya doang. Rohnya kelaparan, Pak. Jasad itu butuh nutrisi. Apa nutrisinya jasad? Ya dari bumi. Makanan, minuman, pekerjaan, hiburan di bumi. Itu makanannya jasad. Itu Isra, perjalanan bumi, darat. Tapi harus ada perjalanan langit. Karena kita punya ruh. Makanan ruh itu, Pak, itu dia harus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad boleh di bumi, tapi ruh harus melayang ke atas. Sering-seringlah kasih makanan pada ruh, jangan hanya kasih makanan pada jasad. Jasad kita kasih makan, Masya Allah, bolak-balik. Nah, ruh kita juga butuh makanan. Insya Allah yang hadir di sini ini ruhnya kenyang-kenyang semua, Bu. Ya gimana? Sholat berjamaah di masjid, ikut pengajian, puasa, zikir, sholat, berdoa, itu adalah nutrisi yang mengenyangkan ruh. Jadi itulah salah satu dari filosofi dari Isra dan Mi'raj, itu harus seimbang. Jasad kita kasih nutrisi, ruh juga kita kasih nutrisi. Karena apa? Ruh itu nanti akan dikembalikan ke Allah. Jadi kalau kita ingin kita sehat jasmani, sehat rohani, maka jalankan dua perjalanan ini, perjalanan darat dan juga perjalanan langit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menyeimbangkan antara perjalanan darat dengan perjalanan langit. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita jadi paham bahwa surga itu hak, bukan hoak. Neraka itu hak, bukan hoak. Barangnya ada, siap pakai. Sekarang ada enggak? Ada. Surga sekarang itu ada, neraka itu ada. Surga itu uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka juga disiapkan oleh Allah, uiddat lil kafirin, sudah disiapkan untuk orang yang kafir. Jadi barangnya ada. Dan itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Filosofinya, melalui perjalanan Isra dan Mi'raj ini kita jadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Sudah disiapkan untuk kita, tergantung kita. Mau masuk neraka, monggo. Mau masuk surga, monggo. Harapan kita sih mudah-mudahan kita semuanya sudah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Tidak tahu nanti kita dimasukkan neraka atau surga. Yang jelas barangnya ada. Jadi kita yang mumpung masih hidup sekarang ini, tolong jangan disia-siakan. Siapkan bekal untuk hidup di akhirat. Karena apa? Hidup di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, singkat, padat, singkat, jelas, padat, dan sementara. Sedangkan akhirat itu
lama, kekal selama-lamanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semuanya. Di sini umurnya yang sudah 70 tahun ada ya? Di atas 70 tahun ada ya? Bonus banyak itu Pak. Ibu juga ada di atas 70 tahun. Oh, angkat tangannya banyak, alhamdulillah, bonusnya banyak. Karena apa? Sudah diwanti-wanti. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqallahum ma yajuzu dzalik. Ingat, umatku itu umurnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Artinya apa? Secara medis kedokteran, dalam dunia kedokteran, tubuh manusia ini sudah disetting oleh Allah 60-70 tahun. Desainnya itu 60-70 tahun. Ada pertanyaan loh, kan ada yang di atas 70 tahun? Ada. 75 ada enggak? Ada. 80 ada yang di sini 80? Masya Allah, ada yang 80 Pak. 90 ada? Ada. 100 ada? Ada. Tapi wa aqallahum ma yajuzu dzalik, sedikit. Makanya kalau yang di atas 70 itu bonus, Pak. Cuman secara medis orang yang sudah di atas 70 tahun itu kemampuan fungsi tubuhnya sudah mulai turun. Sudah mulai turun. Kepala sering pusing, pinggang sering cekot. Kaki sering linu, nafas ngos-ngos. Kalau malam pipis. Iya, klepnya sudah longgar semuanya, Bu. Bersin sedikit sudah langsung wudu lagi. Itulah manusia. Begitu dia sudah di atas 70 tahun, fungsi tubuhnya turun, Bu, secara kedokteran. Semuanya. Hormonnya turun, insulinnya turun. Sudah di atas 70 hati-hati kalau makan. Kerja insulin itu agak berat, Bu. Kalau sembarang dimakan ya gak karu-karuan. Semuanya akan turun. Ya, dulu waktu muda kita masih sering pakai minyak wangi. Sudah tua kita sering pakai minyak angin, remasol, minyak gosok. Kemanten muda, masih muda kemanten, kamarnya baunya mawar sama melati. Pengantin tua 70 tahun baunya remasol, minyak angin. Karena apa? Karena fungsi tubuhnya sudah mulai turun semuanya. Minta ampun, Bu. Tapi ya tetap disyukuri. Makanya di dalam surat Yasin ayat 68 itu Allah sudah mengingatkan, wa man nu'amirhu nunakishu fil khalq afala yaqilu. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, siap-siap akan dikembalikan pada awal penciptaannya. Siap-siap. Enggak apa-apa, disyukuri aja, Pak. Tapi itu ujian. Karena apa? Turun semua fungsinya. Begitu kita tua, digunakan untuk semaksimal ibadah. Tapi ya gitu, ujiannya berat. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi pahalanya, Pak. Yang umurnya 80 tahun tadi, Masya Allah, masih senang ke masjid. Itu ujiannya berat, tapi pahalanya besar. Jadi itulah, kita pasti di dunia ini pendek, di dunia ini singkat. Kalaupun kita diberikan umur oleh Allah lebih dari 70 tahun, itu bonus. Gunakan semaksimal mungkin untuk mengejar kehidupan akhirat. Harus ada perjalanan ke langit, menyiapkan kehidupan akhirat. Ya, kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Itu moto. Moto itu ternyata diambil oleh para motivator itu dari surat Al-Qasas ayat 77. Silahkan dicatat, Pak, ini penting. Dalam hidup itu kita harus mengejar akhirat tapi jangan melupakan dunia. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Itu prinsip hidup, Pak. Jadi prinsip hidup kita itu kejar akhirat, tapi tolong jangan lupakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa
nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa kata Allah? Kejarlah, cari karunia kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan dilupakan dunia. Tapi Pak, ayat ini surat Al-Qasas ayat 77 ini dipelintir sama anak-anak sekarang. Ini nakal ini anak-anak ini Pak. Gimana melintirnya? Ini saya dapatkan ini pelintirannya di TikTok. Apa kata-kata anak sekarang di TikTok tuh? Kejarlah dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Bener apa bener? Kayaknya bener ya. Awas kalau ada di TikTok seperti itu. Kejarlah dunia, tapi jangan engkau lupakan akhirat. Itu kualik Pak. Itu di Al-Qasas gak kayak gitu. Al-Qasas 77 itu bunyinya tuh kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Nanti kalau ketemu jangan dimasukkan di dalam pikiran Pak. Jadi yang benar adalah kejarlah akhirat. Akhirat itu nomor satu. Akhirat itu nomor satu. Prioritas utama akhirat. Tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Karena apa? Karena kita hidup di dunia. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi saya ulangi lagi, kejarlah akhirat. Jangan sampai melupakan dunia. Dunia ini pendek tapi menetes, Pak. Yang menentukan hidup kita di akhirat adalah dunia. Dunia itu pendek tapi menetes. Karena apa? Yang menentukan akhirat adalah dunia. Makanya kata Gus Baha, tolong jangan lupakan dunia. Karena dunia itu menetes. Kalau sampai enggak hati-hati dengan dunia, awas akhiratnya babak belur nanti. Itu kata-katanya seperti itu. Jadi dunia itu pendek, menetes. Kalau enggak hati-hati, babak belur kita nanti di akhirat. Jadi prinsip utamanya kejarlah akhirat, tapi jangan engkau lupakan dunia. Yang terakhir, yang nomor 3, apa filosofi dari Isra Mi'raj yang bisa kita ambil pelajaran? Yang ketiga adalah tentang pentingnya ibadah sholat. Itu harus itu. Kalau Isra Mi'raj gak menyinggung masalah sholat, mesti ada yang gak beres itu. Kenapa? Karena oleh-oleh terpenting dari Rasulullah di Isra Mi'raj ya sholat. Kalau sholat nggak dibahas di Isra Mi'raj, aneh gitu. Jadi filosofi ketiga adalah tentang pentingnya sholat. Kenapa sholat itu penting dan harus kita bahas? Yang pertama, karena sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya itu langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung, tanpa perantara malaikat Jibril. Itu istimewa sholat. Yang kedua, sholat itu istimewa karena sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya itu tidak pada posisi Rasulullah di bumi. Sholat adalah satu-satunya perintah posisi Rasulullah di langit, di Sidratil Muntaha. Nggak ada perintah selain sholat itu yang perintahnya itu posisi Rasulullah di langit, di Sidratil Muntaha. Makanya kata para ulama, sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu bukan hadis, Pak. Itu pendapat ulama. Karena apa? Dari keistimewaan sholat ini, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Pada saat kita sholat, jasad kita di bumi, tapi ruh kita langsung nembus ke langit, Pak. Langsung menghadap Allah. Kalau kita kira-kira gitu enggak? Jangan-jangan jasad kita di bumi, ruh kita juga di bumi. Muter-muter urusan dunia tok juga. Sholat itu hanya mengandalkan jasad tok. Jasadnya sholat, tapi ruhnya nggak karu-karuan, ngelencer nang di. Itu nggak benar. Harus ada perjalanan ar-rihlah as-samawat. Ruhnya itu langsung ke Allah Sidratul Muntaha. Karena perintah sholat itu adalah di langit, di Sidratul Muntaha, Pak. Kita salah sholat itu hanya mengandalkan jasad tok. Jasad di sholat, Pak. Ruhnya muter-muter nang dunia juga.
ngurusi mobil, ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi sepeda motor, rohnya nggak nyantol ke Allah, nggak bener. Sholat itu mi'rajul mukminin. Jasadnya sholat, rohnya juga harusnya menghadap ke Allah, karena perintah sholat itu langsung dari Allah, langsung di langit. Kesalahan kita pada saat kita sholat hanya mengandalkan jasad, padahal komponen utama kita bukan jasad, roh. Roh lepas Pak, amblas kita, wassalam kita, nggak punya apa-apa. Jadi tolong, kalau sholat, jasad kita di bumi, roh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mi'rajul mu'min. Makanya saking pentingnya sholat ini, para ulama menyebutkan bahwa as-sholatu sayyidul ibadah. Sholat itu rajanya ibadah, sholat itu panglimanya ibadah, induknya ibadah. Apa alasannya? Yang pertama, sholat itu penting gara-gara sholat itu adalah pembeda. Sholat itu adalah pembeda orang Islam dengan orang kafir, orang mukmin dengan orang musyrik. Yang membedakan adalah sholat. Siapa yang bilang seperti itu? Rasulullah. Inna bainar rajulu wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Pembatas, pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir, orang yang beriman dengan orang musyrik, itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maka jaga sholat. Jangan sampai anak-anak kita, suami kita, istri kita sampai berani meninggalkan sholat. Karena sholat adalah pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jaga anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Sebesar apapun dosa kita, jangan tinggalkan sholat. Sebejat apapun perilaku kita, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Sholatlah meskipun pikiran kita kemana-mana, daripada kita kemana-mana tapi tidak sholat. Terus gak apa-apa, kadang-kadang melampar kemana-mana, kadang-kadang ya nempel nang Allah, kadang-kadang belayu manen nang pikiran dunia. Tapi ya kadang, jadi tetaplah sholat meskipun pikiran kita kemana-mana, daripada kita kemana-mana tapi tidak sholat. Ya. Jadi sholatlah meskipun kita bukan orang baik, karena dengan sholat suatu saat kita nanti akan menjadi orang yang baik. Sholatlah meskipun kita bukan orang baik, karena suatu saat kita akan ditolong dengan sholat kita. Kalau sampai ada orang yang mengingatkan kita tentang sholat, maka ingat-ingat, orang itu adalah orang yang patut kita hargai, karena dia telah menyelamatkan hidup kita. Orang yang mengingatkan sholat kepada kita adalah orang yang menyelamatkan hidup kita. Hargai orang itu, cintai orang itu, karena dialah yang menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, sholat itu penting karena sholat itu penentu. Kalau sholat kita baik, maka yang lain ikut baik. Kalau sholat kita buruk, maka yang lain ikut buruk. Siapa yang bilang seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalu yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Barang siapa sholatnya baik, yang lain ikut baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Barang siapa sholatnya buruk, yang lain amalnya juga ikut buruk. Maka perbaikilah sholat kita. Barang siapa berniat memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya.
Barang siapa membiarkan sholatnya berantakan, maka Allah dengan caranya akan membuat hidup kita akan berantakan. Saya ulangi ya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Barang siapa yang membiarkan sholatnya berantakan, maka Allah dengan caranya akan membuat hidupnya akan berantakan. Makanya kalau hubungan kita dengan anak kita lagi berantakan, tolong perbaiki sholat. Hubungan kita dengan istri kita berantakan, hubungan istri dengan suami lagi berantakan, tolong perbaiki sholatnya. Kalau rizki kita lagi berantakan, tolong perbaiki sholatnya. Barang siapa yang memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Barang siapa yang membiarkan sholatnya berantakan, maka Allah dengan caranya akan membuat hidupnya berantakan. Ustadz, gimana caranya saya memperbaiki sholat? Itu kan pertanyaan ya. Biar hidup kita rapi, biar hidup kita baik, maka kita harus memperbaiki sholat. Bagaimana kita memperbaiki sholat itu, Ustadz? Gampang. Yang pertama, kalau sebelumnya sholat kita di akhir waktu, mulai sekarang sholatnya awal waktu, itu namanya memperbaiki sholat. Kalau sebelumnya kita sholatnya sering di rumah, mulai sekarang sholatnya di gampang kan? Itu namanya memperbaiki sholat, ada niat. Pas kurang 10 menit apa ya? Kalau sebelumnya kita sering sholat sendirian, mulai sekarang kita harus sholat berjamaah. Kalau kita selama ini kita sering sholat tapi pikiran memikirkan meluyur kemana-mana, maka sekarang kita harus belajar khusyuk. Kalau sebelumnya kita tidak paham dengan bacaan sholat, maka mulai sekarang kita harus paham dengan bacaan sholat, sehingga komunikasi kita dengan Allah itu enak. Kalau sebelumnya kita jarang sholat sunnah, mulai sekarang kita harus sholat sunnah. Itu namanya kita ada niat untuk memperbaiki sholat. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, tolong perbaiki sholat kita. Bagaimana Ustadz supaya saya bisa memperbaiki sholat yang seperti itu? Prinsipnya cuma 3. Nomor 1, paksakan. Nomor 2, paksakan. Nomor 3, paksakan. Habis itu ulang. Ini prinsip utama, Pak. Kebaikan itu harus dielmoni dan dipaksakan. Lain dengan keburukan, Pak. Keburukan itu nggak perlu dielmoni, nggak perlu dipaksakan, isok-isok dewe, Pak. Ngerasani nggak usah ada ilmu, nggak usah ada latihannya, isok dewe. Ya, tidur kleset-kleset nggak usah dilatih, nggak ada ilmunya, isok-isok dewe. Tapi kebaikan jangan coba-coba, Pak. Kebaikan tuh harus ada ilmunya, harus ada latihannya. Bukan keburukan. Kalau keburukan isok dewe, gak ono ilmune, gak ono latihane, wis isok-isok dewe. Tapi kalau dengan kebaikan tidak bisa. Kebaikan ibadah nggak bisa, gelundung itu nggak bisa. Kebaikan itu harus ada ilmunya, harus ada latihannya. Kalau pingin baik, pingin istiqomah ibadah, pingin baik sholatnya, 1, paksakan ke masjid. 2, paksakan ke masjid. 3, paksakan lagi ke masjid. Lama kelamaan dalam ilmu habituasi antara 30 sampai 40 hari, kalau sudah terbentuk hormon endorfin, terbentuk hormon dopamin, terbentuk, kalau nggak ke masjid nggak enak. Nggak percaya, coba. Ibu selama 40 hari terus paksakan ke masjid. Setelah itu tubuh akan membentuk hormon dopamin, tubuh akan membentuk hormon endorfin. Kalau nggak sholat di masjid nggak enak. Orang tahajud paksakan selama 40 hari, tahajud. Suatu saat ibu akan merasakan tahajud itu kalau ditinggalkan nggak enak. Kenapa? Karena sudah terbentuk hormon dopaminnya, endorfin sudah terbentuk.
Maka kalau kita tidak melakukan itu, habituasi kita nggak akan terbentuk. Jadi itulah prinsipnya. Setiap kebaikan harus ada ilmunya, harus ada latihannya, harus ada paksaannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kuat imannya, kuat ibadahnya, dan diwafatkan oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.